Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rian Nurdiansyah. Di sini saya akan sedikit mengulas profil Majelis Taklim Aqaidul Khamsin Kradenan Kota Pekalongan dan Cinta Lingkungan. Nah, profil Majelis Taklim ini mulai dari tempatnya. Tempatnya terletak di Jalan Urip Sumoharjo, Gang 1, Kelurahan Buaran Kradenan, Kota Pekalongan, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan. Majelis ini berbasis akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah menurut faham Asy'ariyah Maturidiyah. Nah, majelis ini itu didirikan oleh beliau Al-Ustadz Muhammad Syarif sekitar tahun 1992. Mulanya majelis ini bertempatkan di rumah mertua beliau. Namun sekarang sudah terdapat majelisnya tersendiri sekaligus yang ditempati oleh beliau. Nah, majelis ini berasaskan Pancasila yang termuat dalam UUD 1945 dengan berpedoman Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Nah, majelis ini berafiliasi di organisasi Nahdlatul Ulama. Dalam perkembangannya, majelis ini itu mulanya emang hanya di Kota Pekalongan, namun lambat laun mulai menyebar sampai di Kabupaten Pekalongan dan hampir menyentuh Kabupaten Batang. Nah, saya sendiri termasuk yang mengikuti kajian di Kabupaten Pekalongan yang cabangnya, salah satu cabangnya ini yang saya ikuti yang berada di Duku Sabaran, Desa Wangandowo, Kecamatan Bojong. Ini terletak di rumah Ustadz Ali Muthohar bertempatnya. Nah, majelis taklim ini memiliki maksud dan tujuan. Di antaranya ialah belajar mengajar dan mengajarkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah menurut paham Asy'ariyah dan Maturidiyah. Kemudian mengajarkan para santrinya untuk makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta para utusannya, yakni Nabi dan Rasul. Selanjutnya ialah memiliki maksud dan tujuan untuk dakwah Islamiyah, yakni amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian ada untuk membangun kesadaran para santri. Terus yang kelima adanya untuk membangun jaringan kader santri Ahlussunnah wal Jamaah yang berakidahkan Asy'ariyah dan Maturidiyah. Nah, majelis ini salah satu kitab kajiannya ialah Ta'limul Mubtadi'in fi Aqaidin Ad-Darsul Awal, karya dari Kiai Haji Said bin Kiai Haji Armia bin Kiai Armia. Beliau seorang kiai dari Yiren Kaligayam, Talang, Tegal. Nah, di dalam kitab ini pembahasannya mengenai sifat-sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz, yakni sifat wajib 20, sifat mustahil 20, sifat wajib Allah 20, sifat mustahil 20, kemudian sifat jaiznya 1, lalu sifat Rasul 9, sifat wajib dan sifat mustahilnya 4, yang 1 sifat jaiznya. Nah, di majelis ini santri yang mengikuti kajiannya itu latar belakangnya itu beragam, mulai dari pekerja, PNS, akademisi, bahkan ada yang latar belakangnya kriminal. Ya, tapi semuanya tidak ada kesenjangan status karena diberlakukan sama di majelis ini. Kemudian mengenai cinta lingkungan. Cinta lingkungan di sini, manusia itu kan mempunyai hubungan di dunia ini tidak hanya dengan Tuhannya, melainkan dengan hubungan alam juga. Nah, hubungan manusia ini dalam kajian ekologi terdapat 3 hubungan, yaitu hubungan fisik, non fisik, dan metafisik. Hubungan metafisik ini dengan Tuhannya,
hubungan fisik itu dengan biotik, abiotik dan sebagainya, dan hubungan non fisik ini bagaimana manusia itu dengan dirinya sendiri, bagaimana memperlakukan perilakunya itu. Nah, namun ketika kita melihat fenomena yang ada di kota Pekalongan seperti pencemaran sungai, salah satunya yang berada di daerah aliran sungai Setu yang terletak di Jenggot sekitar Kradenan juga, di situ itu sungainya itu secara fisik itu warnanya hitam, dan di bantaran sungai itu terdapat banyak sampah. Seharusnya kan tidak demikian. Karena apa? Ya karena manusia itu, alam dan Tuhan itu memiliki relasi. Ketika salah satunya tidak ada maka akan pincang. Maka dari itu kita harus mampu memelihara dan menjaga lingkungan ini sebagaimana mestinya agar dapat tumbuh rasa cinta lingkungan, seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Hajj ayat 18 yang intinya itu, tidakkah engkau tahu siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi itu bersujud kepada Allah. Nah, maka dari itu sama-sama bersujud kepada Allah. Makanya jadi maupun itu makhluk hidup maupun mati, mereka sama-sama bersujud terhadap Allah. Maka dari itu jangan sekali-kali kita merusak lingkungan, karena itu juga sudah perbuatan yang melenceng. Maka dari itu ketika kita mempunyai keyakinan yang kuat akan adanya Allah, maka alam ini adalah suatu bukti wujud esensi dari adanya kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu hindarilah perusakan lingkungan dan tumbuhkanlah rasa cinta lingkungan. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila banyak tutur kata yang salah ataupun yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.